semuanya. Kami adalah mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara yang akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis mengenai perancangan sistem kerja pada UKM MACA. Perkenalkan, saya Miranda Yosi Silitonga. Saya Miranda Sianipar. Dalam kegiatan ini, kami dibimbing oleh dosen pengampu kami, Dr. Eng Irselistiani Nurul Huda, MT, IPU, saya Ingrid Kristi Ampu Bolon, dan saya Michelle Lea Agnesia Simanjuntak. Melalui observasi yang telah kami lakukan, kami menganalisis proses kerja, tata letak fasilitas, alur produksi, serta berbagai faktor yang memengaruhi efisiensi kerja pada UKM MACA. Mari kita simak bersama hasil analisis dan usulan perbaikan yang telah kami susun. Perancangan sistem kerja adalah ilmu yang mempelajari cara merancang dan memperbaiki metode kerja agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, aman, dan nyaman. Konsep ini mulai berkembang pada awal abad ke-20 melalui penelitian Frederick Winslow Taylor dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Frank dan Lillian Gilbreth melalui studi gerakan kerja. Perancangan sistem kerja memiliki berbagai manfaat, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan waktu dan tenaga, memperbaiki kualitas hasil kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih ergonomis. Oleh karena itu, perancangan sistem kerja menjadi salah satu faktor penting dalam membantu suatu usaha mencapai kinerja yang lebih baik. Di tengah meningkatnya tren minuman modern, matcha menjadi salah satu minuman yang semakin diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Popularitasnya yang terus berkembang menjadikan matcha sebagai salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Meningkatnya permintaan konsumen mendorong pelaku usaha untuk menghadirkan produk matcha melalui konsep penjualan yang praktis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala pada proses kerja, keterbatasan ruang kerja, serta penempatan alat dan bahan yang belum tersusun secara optimal menyebabkan operator harus melakukan banyak perpindahan dan gerakan yang tidak diperlukan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan waktu pelayanan menjadi lebih lama, meningkatkan beban kerja operator, dan mengurangi efisiensi proses secara keseluruhan. Karena itu, diperlukan analisis dan perancangan sistem kerja yang lebih baik agar proses kerja dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan nyaman sehingga produktivitas dan kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan. Usaha yang menjadi objek penelitian merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang minuman siap saji berbahan dasar matcha. Sistem produksi yang digunakan adalah make to order, yaitu minuman dibuat setelah pelanggan melakukan pemesanan. Dengan sistem ini, setiap produk disiapkan secara langsung sesuai permintaan pelanggan. Dalam proses operasionalnya, seluruh aktivitas masih dilakukan secara manual oleh satu operator. Operator bertanggung jawab untuk menerima pesanan, menyiapkan bahan, meracik minuman, hingga menyerahkan produk kepada pelanggan. Proses kerja yang dilakukan dimulai dari menerima pesanan pelanggan, menyiapkan gelas, mencampurkan bahan-bahan yang diperlukan, menambahkan es batu, menutup kemasan, dan kemudian menyerahkan minuman kepada pelanggan. Karena seluruh aktivitas dikerjakan oleh satu operator dalam ruang kerja yang terbatas, diperlukan pengaturan sistem kerja yang baik agar proses pelayanan dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Dalam suatu sistem kerja, terdapat beberapa elemen yang saling berhubungan dan memengaruhi jalannya proses kerja. Elemen pertama adalah manusia atau operator yang berperan sebagai pelaksana utama seluruh aktivitas kerja. Pada proses ini, satu operator bertanggung jawab mulai dari menerima pesanan hingga menyerahkan produk kepada pelanggan. Elemen kedua adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan minuman, seperti timbangan digital, whisk, sendok takar, gelas plastik, serta berbagai wadah penyimpanan bahan. Elemen ketiga adalah bahan baku yang terdiri dari matcha, susu, gula, air, dan es batu sebagai komponen utama dalam pembuatan produk. Elemen berikutnya adalah metode kerja yang digunakan. Seluruh proses dilakukan secara manual dengan urutan kerja yang dimulai dari penerimaan pesanan hingga penyajian produk kepada pelanggan. Selain itu, lingkungan kerja juga menjadi bagian penting dalam sistem kerja.
Kondisi ruang kerja, tata letak peralatan, dan kemudahan jangkauan operator dapat memengaruhi kenyamanan serta efisiensi proses kerja. Seluruh elemen tersebut perlu dirancang dan diintegrasikan dengan baik agar sistem kerja dapat berjalan secara efektif, efisien, dan menghasilkan pelayanan yang optimal. Setiap sistem kerja memiliki 3 komponen utama. Apa sajakah itu? Mari kita bedah bersama. Kita ambil contoh yang menyenangkan, pembuatan minuman matcha. Yuk, kita lihat inputnya. Input adalah semua sumber daya yang dibutuhkan. Untuk matcha, ini termasuk bahan baku dan peralatan produksi. Selanjutnya, proses transformasi. Disinilah operator mengubah bahan-bahan ini menjadi minuman lezat melalui serangkaian langkah. Dan inilah outputnya. Minuman matcha yang siap dinikmati ditambah bonus pelayanan yang efisien. Dengan memahami input, transformasi, dan output, kita bisa optimalisasi setiap sistem kerja. Simple kan? Sering bingung analisis alur kerja yang rumit? Atau ingin mengetahui mana saja aktivitas yang tidak efisien? Kini ada solusinya. Kenalan yuk dengan peta kerja. Alat ampuh untuk memetakan setiap detail proses kerja Anda. Peta kerja membantu menggambarkan urutan kegiatan, pergerakan operator, hingga penggunaan peralatan secara detail. Dengan peta kerja, aktivitas yang tidak bernilai tambah seperti gerakan berulang ini bisa mudah diidentifikasi, sehingga peluang perbaikan ditemukan, dan kita bisa merancang sistem kerja yang jauh lebih efektif dan efisien. Yang pertama adalah peta proses operasi atau Operation Process Chart, yaitu peta yang digunakan untuk menggambarkan urutan operasi dan pemeriksaan dalam suatu proses produksi secara sistematis. Selanjutnya terdapat peta aliran proses atau Flow Process Chart, yaitu peta yang menggambarkan seluruh aliran proses, termasuk operasi, perpindahan, pemeriksaan, keterlambatan, hingga penyimpanan. Kemudian terdapat peta tangan kiri dan tangan kanan, yaitu peta kerja yang digunakan untuk menggambarkan gerakan kedua tangan operator selama bekerja agar gerakan yang tidak diperlukan dapat minimalkan. Dengan memahami berbagai jenis peta kerja tersebut, proses kerja dapat divisualisasikan lebih jelas untuk menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Punya standar proses pembuatan minuman matcha yang jelas? Biar efisien dan kualitasnya konsisten, kita butuh Flow Process Chart atau FPC. FPC adalah peta jalan yang menggambarkan seluruh aktivitas proses, dari persiapan hingga produk jadi, lengkap dengan klasifikasinya. Dimulai dari persiapan.
aktivitas transportasi saat mengambil bahan, lalu operasi saat menakar mecha dengan akurat. Di tahap produksi, aktivitas operasi mendominasi, mencampurkan bahan dan menyiapkan produk hingga siap disajikan. Jangan lupa pemeriksaan kualitas untuk memastikan produk yang diberikan kepada pelanggan adalah yang terbaik. Dengan FPC, seluruh tahapan proses terlihat jelas dan terstruktur. Ini adalah panduan andalan untuk efisiensi dan konsistensi. Pernahkah Anda memperhatikan betapa hebatnya kedua tangan kita bekerja bersama? Mari kita bedah rahasianya melalui proses sederhana, membuat minuman matcha. Di sini, kita akan mempelajari pengaruh tangan kiri dan tangan kanan, atau PTKTK, sebuah konsep kunci dalam analisis proses kerja. Perhatikan, tangan kiri berperan sebagai penstabil, memegang mangkuk dengan kokoh. Sementara itu, tangan kanan melakukan tugas yang lebih presisi, mengukur dan menuang bubuk matcha. Tangan kanan terus mendominasi aksi, menambahkan bahan dan mengaduk. Ini adalah contoh jelas bagaimana satu tangan menjadi pilihan untuk tugas-tugas utama. Proses berlanjut. Tangan kiri kembali menstabilkan gelas, memungkinkan tangan kanan untuk melakukan serangkaian langkah penyelesaian dengan teliti. Dengan memahami PTKTK, kita dapat menganalisis dan mengoptimalkan berbagai proses, dari yang sederhana seperti ini hingga yang paling kompleks di dunia industri. Pernahkah kamu berpikir betapa efisiennya tangan kita bekerja? Ayo kita analisis proses membuat matcha. Tangan kiri stabilkan mangkuk, sementara tangan kanan bertugas mengukur dan menambahkan bahan-bahan utama. Dengan gerakan yang terlatih, adonan matcha menjadi sempurna. Ini semua tentang koordinasi dan kecepatan. Proses berlanjut ke gelas saji. Tangan kiri tetap stabil, tangan kanan melanjutkan langkah penyajian. Setiap langkah dirancang untuk keefisienan, menghasilkan minuman yang tidak hanya lezat, tapi juga indah dipandang. Inilah analisis gerakan tangan dalam aksi. Efisien, terorganisir, dan menghasilkan kesempurnaan dalam segelas matcha. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa lama waktu yang tepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? Mari kita bahas tentang perhitungan waktu kerja. Pertama, kita ukur waktu siklus, yaitu waktu aktual yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kita sesuaikan dengan tingkat performansi operator untuk mendapatkan waktu normal. Ini adalah waktu yang seharusnya dibutuhkan oleh operator yang bekerja dengan standar. Terakhir, ditambahkan faktor kelonggaran untuk kebutuhan pribadi dan kelelahan, menghasilkan waktu standar. Inilah acuan utama kita. Dengan waktu standar, kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan kinerja proses kerja, membuatnya lebih efektif. Tata letak area kerja yang kurang efisien membuat operator bergerak berlebihan. Ini membuang waktu dan tenaga loh. Berdasarkan observasi, peralatan dan bahan seringkali tidak sesuai dengan urutan proses kerja. Solusinya, lakukan perbaikan layout dengan menata ulang posisi peralatan berdasarkan urutan aktivitas dan frekuensi penggunaan. Dengan penataan yang lebih baik, operator dapat menjangkau semua barang dengan lebih mudah dan alur kerja menjadi lebih lancar. Dengan layout yang efisien, proses kerja menjadi lebih efektif dan nyaman, sehingga kualitas pelayanan kepada pelanggan pun meningkat. Untuk menganalisis gerakan kerja secara lebih mendalam, digunakan analisis Terblick. Terblick merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi gerakan-gerakan dasar yang dilakukan oleh operator selama bekerja. Melalui analisis ini, setiap gerakan dapat diamati untuk mengetahui apakah gerakan tersebut memberikan nilai tambah atau justru menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa aktivitas seperti menjangkau peralatan, memindahkan bahan, dan mengambil perlengkapan kerja yang masih memerlukan gerakan tambahan karena posisi peralatan belum sepenuhnya sesuai dengan alur kerja. Kondisi tersebut dapat menyebabkan operator melakukan perpindahan yang tidak perlu dan meningkatkan waktu penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan area kerja yang lebih baik serta pengaturan metode kerja yang lebih efisien
agar gerakan yang tidak memberikan nilai tambah dapat dikurangi. Dengan berkurangnya gerakan yang tidak diperlukan, proses kerja dapat berlangsung lebih cepat, nyaman, dan produktif. Pekerja meletakkan kembali botol cairan, kemudian menjangkau bahan berikutnya dalam proses pembuatan minuman. Pekerja mengambil bahan bubuk dan menambahkannya ke dalam gelas Pekerja menggunakan alat pengocok listrik untuk mengaduk campuran hingga homogen. Durasi pengadukan sebaiknya distandarisasi. Pekerja melanjutkan pengadukan matcha menggunakan mixer listrik sambil menahan gelas agar tetap stabil. Pekerja mengambil sedotan, lalu menempatkannya ke dalam gelas minuman yang sudah siap. Gerakan menjangkau sedotan membuat proses kerja menjadi lebih lama. Pekerja mengambil botol air, lalu menuangkan air ke dalam gelas matcha untuk menambah volume minuman. Penggunaan botol manual membuat proses pengisian membutuhkan gerakan tambah. Pekerja mengambil es batu dari wadah, lalu memasukkannya ke dalam gelas matcha. Gerakan menjangkau wadah es membuat proses kerja menjadi lebih lama. Pekerja membuka kemasan susu oat, lalu menuangkannya ke dalam gelas matcha. Secara manual membuat proses kerja sedikit lebih lama. Pekerja memegang gelas matcha sambil melakukan inspeksi visual. Pengecekan manual butuh waktu tambahan. Pekerja mengambil tutup gelas lalu memasangnya pada minuman matcha hingga produk siap disajikan. Pekerja mengambil dan memasang tutup gelas pada minuman matcha sebagai tahap akhir penyajian produk. Dengan optimasi tata letak dan alur kerja, efisiensi produksi meningkat signifikan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan hasil yang lebih konsisten. Kepuasan pelanggan menjadi tanggapan nyata atas peningkatan kualitas layanan yang tersaji. Di balik pencapaian ini, terdapat inovasi dan dedikasi dari para mahasiswi yang berani menerapkan ilmu di dunia nyata. Bimbingan dan dukungan dosen menjadi fondasi kuat yang membentuk generasi pemikir dan inovator untuk masa depan industri. Inilah wujud nyata dari sinergi antara akademisi dan industri membuka pintu menuju kemajuan yang berkelanjutan.